Kita sampai penyesalan orang-orang yang terlanjur belajar ilmu filsafat. Lelah, capek, membosankan, makan waktu dan tidak ada hasilnya. Mending tidak ada hasilnya, berbahaya. Kenapa? Karena ilmu filsafat ini dipakai untuk sesuatu yang sudah ketemu. Gitu. Ilmu filsafat itu kan untuk sesuatu yang belum ketemu. Iya kan? Misalnya, kenapa benda itu selalu jatuh ke bawah? Ada yang cepat, ada yang pelan. Ini kan belum ketemu waktu itu. Ya silahkan dipikir filsafat itu. Bagus karena belum ketemu. Kenapa kayu ngambang, ngapung? Kenapa kalau besi nyelem? Nah, dipikir itu. Akhirnya ketemulah berat jenis misalnya, ya kan? Adapun Allah ada di mana? Apa yang Allah lakukan setiap sepertiga malam? Dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia? Sudah ketemu apa belum? Kan sudah. Kalau toh belum, nggak akan bisa dipikir. Bagaimana Allah Rabbul Alamin, zat yang maha gaib, yang paling gaib, bisa dicapai oleh akal kita? Kan mustahil. Nah, disitulah kesesatan orang-orang filsafat. Tidak berpikir sesuatu yang tidak mungkin ada jawabannya. Kenapa jumroh harus dilempar? Kenapa Hajar Aswad harus dicium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa untuk bersuci harus mengotori wajah, tangan pakai debu? Padahal tujuannya bersuci ketika tidak ada air. Bisakah akal menjawab? Tidak bisa. Mereka takalluf, membebani diri mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup jawab. Ini berbeda dengan para nabi, para rasul, para sahabat. Ketika mendengar sesuatu yang gaib, langsung sami'na wa ata'na. Langsung sami'na wa ata'na. Maka tidak memakan waktu, tidak menghabiskan waktu, tidak buang-buang waktu, dan tidak capek. Oleh karena itu 13 tahun Nabi mengajarkan akidah tauhid kepada para sahabat. Selama 13 tahun itu, bahkan 13 tambah 10, kan ketika 10 tahun itu tidak 100% tentang hukum, sholat, jual beli, jihad. Ada juga tauhidnya, ada juga akidahnya. Bahkan 5 hari sebelum beliau wafat, ya kan? 5 hari sebelum beliau wafat, beliau ulang lagi tentang akidah ini, tentang tauhid. Antum masih ingat 5 hari sebelum Nabi wafat, beliau bicara apa? Tentang Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa?
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Ini masalah akidah. Tidak boleh beribadah, tidak boleh salat, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh sengaja zikir wirid di kuburan, sengaja ke situ. Ya. Justru ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Salat, ibadah, nyari-nyari masjid, kuburan para nabi. Dengan sebab itulah Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah. Ini diulang oleh Nabi, atau mungkin terakhir ya, 5 hari sebelum beliau wafat. Ya. Nah, berarti pelajaran tauhid ini luar biasa. Nah, para sahabat menerima pelajaran tauhid, akidah ini betul-betul dengan kaidah sami'na wa ata'na. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kami percaya, kami yakin. Tidak dibahas. Jangankan dibahas, nanya saja tidak. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia itu apa? Apa betul Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Apa betul Allah dengan 2 jarinya betul-betul membolak-balikkan hati manusia? Teknisnya gimana? Caranya gimana? Enggak ada pertanyaan. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, sami'na wa ata'na. Bahwa Allah betul-betul memiliki 2 tangan. Ketika Allah mengatakan was-samawatu matwiyatun biyaminih, bahwa langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku, sami'na wa ata'na. Tidak ada pertanyaan, tidak lelah, tidak capek. Beda dengan Al-Ghazali yang kemarin kita bahas. Beliau menyesal. Ya. Saya bacakan, waqad naqala syarih at-Tahawiyah, ini dinukil oleh pensyarah kitab at-Tahawiyah, Anil Ghazali, tentang Al-Imam Al-Ghazali yang di negeri kita ini begitu dieluk-elukan, ya, seolah tanpa cacat. Padahal Al-Imam Al-Ghazali menyesal telah belajar filsafat dan mengakui bidu'ati fil hadis musjad. Kata beliau, perbendaharaanku dalam ilmu hadis minim sekali. Minim sekali. Waktu beliau habis untuk apa? Belajar filsafat. Barangkali ada di antara antum yang pernah membaca kitab beliau yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Luar biasa kitab ini, penuh dengan kata-kata filsafat. Ya. Dan beberapa bertentangan dengan dalil. Yang saya masih ingat, beliau mengatakan seandainya mendengarkan syair, tentu syairnya syair yang apa istilah kita, yang religi ya, bukan syair tentang percintaan dan seterusnya. Seandainya mendengarkan syair itu bisa menyebabkan kita khusyuk, menangis, maka itu lebih baik daripada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak khusyuk. Lihat, ini sudah jelas keluar dari dalil. Membaca syair tapi membawa kehusyukan hati lebih baik daripada membaca Al-Quran tapi tidak membawa kehusyukan hati. Ini sabda Nabi dikemanakan. Nabi mengatakan membaca Al-Quran, tahu artinya atau tidak, khusyuk atau tidak, 1 huruf 10 kebaikan. Adakah syair seperti itu? Tentu tidak ada. Tidak ada. Disinilah, ini salah satu saja. Ya, ini sebelum beliau bertaubat. Ya.
Akhirnya beliau bertaubat dan murid besarnya yang menjadi saksi, Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini sufi tulen yang menganut faham wahdatul wujud. Tuhan itu aku itu ya Tuhan. Tuhan itu bisa menyatu dengan hambanya. Wahdatul wujud. Terkenal di negeri kita ini dengan istilah manunggaling kawula kelawan Gusti. Ada itu kaidah seperti itu, wahdatul wujud, menyatunya antara Tuhan dengan hambanya. Ini batil sebatil-batilnya, lebih batil dari Nasrani. Dalam hal ini ya, lebih batil dari Nasrani. Nasrani hanya mengatakan Tuhan bisa menyatu dengan Nabi Isa, Yesus. Gitu. 3 ya 1, 1 ya 3, kan begitu, Trinitas. Ini semua hambanya Tuhan bisa menyatu. Ini lebih buruk, lebih batil dalam hal ini. Nah, murid besar beliau Abu Bakar Ibnul Arabi yang akhirnya rujuk ke manhaj salaf, beliau mengatakan, guru kami belajar tentang filsafat, yang dimaksud Al-Ghazali, itu sampai dalam, sampai begitu dalam. Dan akhirnya guru kami ingin keluar dari filsafat itu. Buktinya kan kemarin kan, beliau menulis satu kitab berjudul Tahafutul Falasifah, kesesatan para filsafat. Setelah beliau rujuk, maka murid besarnya ini mengatakan, guru kami ingin bertaubat dari ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Tidak sanggup 100% keluar dari ilmu filsafat. Karena subhat itu memang seperti itu. Beda dengan syahwat. Syahwat, kalau orang tobat dari syahwat, dari khamar misalnya, ya udah nggak minum khamar lagi, setetes pun. Taubat dari zina, ya nggak zina lagi. Bahkan dekat-dekat zina saja sudah tobat. Dia tobat dari judi, udah nggak pernah judi lagi. Itulah syahwat. Beda dengan syubhat. Dia mantan LDII misalnya, dia punya kaidah batil begini. Begitu taubat ke manhaj salaf, apakah 100% hilang itu? Enggak, biasanya masih ada yang tersisa. Gitu. Kan dia belajar di firqah itu kan puluhan tahun tentang ini. Maka dia juga harus belajar puluhan tahun untuk menghilangkan satu-satu. Itu kan tidak mudah. Maka mantan firqah dolal itu biasanya muncul lagi. Maka beruntunglah antum yang belum pernah mampir ke firqah itu. Biasanya terus tersimpan, nggak tahu kalau ini yang salah, ini yang salah. Oleh karena itu Imam Ahmad itu walaupun Abu Thawr sudah taubat dari ilmu kalam di hadapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mau duduk di majelisnya Abu Thawr untuk kehati-hatian. Karena yaitu tadi, syubhat itu akan terus ada. Ya, misalnya antum pernah 20 tahun, nggak usah 20 tahun, 10 tahun lah di satu firqah, kan diajarin tuh di situ tuh. Kan banyak sekali yang ilmu yang antum serap kan. Nah, kan satu persatu harus dihilangkan. Dan antum tidak tahu, ini yang saya dapat waktu itu dari guru saya waktu itu, ini yang benar apa yang syubhat, tentu antum nggak tahu.
Ini bahayanya syubhat. Ya. Nah, begitulah nasib Al-Ghazali. Walaupun beliau sudah bertekad mau meninggalkan ilmu sesat itu, ilmu filsafat, ilmu kalam, kata muridnya tidak sanggup, tidak bisa, masih saja. Ya. Dan saat beliau wafat di usia yang belum begitu tua. Ya. Saya kira belum 50 ya. Muridnya dan saat wafat itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim di dekat beliau. Artinya beliau kembali ke hadis. Beliau kembali ke qala Allah wa qala Rasul. Sebelumnya tidak. Nanti akan kita baca bagaimana sepak terjang ilmu kalam itu. Yang dibaca bukan qala Allah wa qala Rasul, tapi kata si anu, pikir satu ayat dipikir, satu hadis dipikir, begitu kira-kira. Bahkan dari hasil fikirnya itu sangat dihargai daripada dia bawa dalil. Ada satu perguruan tinggi Islam di negeri kita ini. Itu kalau memberi nilai kepada mahasiswanya, terutama yang S2, S3, itu yang tidak bawa dalil. Kalau bawa dalil nih, bawa ayat, bawa hadis, nilainya dikit. Tapi kalau pakai akal, menurut saya begini, wah, nilainya besar. Ya. Karena begitulah filsafat seperti itu, ahlul kalam seperti itu. Jadi akal itu nomor satu, dalil nomor sekian. Jangankan cuman riwayat Bukhari, Muslim, Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan akal, tolak. Ya. Tadi malam saya dapat cerita dari yang S3 di sana, itu dapat dari gurunya menolak hadis Bukhari. Man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Buddha, dari Islam ke Hindu, maka apa kata Nabi? Maka benar-benar hadis ini, man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka hukumannya adalah bunuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesahihan riwayat ini tidak diragukan, Bukhari, Muslim. Nah, si dosen pasca sarjana ini menolaknya. Kenapa? Ya tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Kan ini kebebasan beragama segala macam ini itu. Ayat hadis nomor sekian. Nah, begitu kira-kira. Filsafat ahlul kalam yang sampai ke perguruan tinggi Islam di negeri kita ini seperti itu. Keadaannya seperti itu. Ya. Nah, muridnya mengatakan seandainya guru kami diberi ilmu, diberi umur panjang oleh Allah, insya Allah guru kami akan tahu banyak tentang hadis melebihi yang lain. Karena muridnya ini tahu betul kecerdasan dari Al-Ghazali, kekuatan hafalan dari Al-Ghazali. Tapi sayang, mungkin sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin belajar hadis, kemudian wafat. Sekarang Ar-Razi. Kita akan melihat tokoh filsafat besar, Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan sebutan Ar-Razi. Sama menyesal di akhir kehidupannya. Dan penyesalan beliau dituangkan dalam bentuk nadam, semacam syair. Saya bacakan. Nihayatu iqdamil uqul iqal. Mendahulukan akal
Filsafat kan mendahulukan akal. Akal itu nomor satu, dalil nomor sekian. Sementara akal si A dengan akal si B dengan akal si C sama apa tidak? Tentu tidak sama. Akal saya dengan akal antum tidak sama. Akal antum dengan akal istri antum tidak sama. Maka kalau terus pakai akal, pasti akan terjadi perselisihan. Begitulah ahlul kalam. Begitulah falasifah. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menundukkan akal di depan dalil. Maka dari masyrik sampai maghrib, ahlus sunnah sama. Mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, mengatakan Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menampakkan betisnya nanti di padang mahsyar, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Sama dari masyrik sampai maghrib. Kenapa? Karena tunduk kepada dalil. Beda dengan falsafah. Karena pakai akal beda-beda. Maka saling menyesatkan, saling mengkafirkan, ini hal yang biasa dalam ilmu filsafat. Wa aktsaru sa'yil alimin dolal. Dan kebanyakan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar filsafat itu sia-sia. Betul-betul sia-sia. Beliau menjadi saksi mengalami sendiri. Ini wa huwa min ru'usaihim. Salah satu tokohnya, pembesarnya, ketuanya. Seperti itu ucapannya. Menyesal. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Sementara roh-roh kami itu liar buas di jasad kami. Beda dengan ahlu sunnah, tenang, nyaman, ya, lezat, nikmat. Ahlu sunnah seperti itu. Ketika yang lain gusar, ketika yang lain bingung, ketika yang lain kasak-kusuk, ini ahlu sunnah tenang. Dia coba kalau zaman Hajjaj bin Yusuf, ahlu sunnah cuman sedikit, kayak apa kaum muslimin gusarnya, kayak apa kaum muslimin perilakunya, ya, salah dikit penggal, salah sedikit bunuh. Bahkan cucu dari Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, digantung, disalib di dekat Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf, gubernur Mekah waktu itu yang zalim sekali. Tapi alhamdulillah rakyat hari itu ahlus sunnah. Mayoritas rakyat hari itu adalah ahlus sunnah, maka dia. Adakah satu orang yang demo? Nggak ada. Nggak ada yang demo. Demo itu bikin apa? Bikin macet, bikin rame, bikin gaduh. Demo itu. Adakah manfaatnya? Nggak ada. Nggak ada. Manfaat demo nggak ada. Bahayanya luar biasa. Bikin macet. Ada orang mau dibawa ke rumah sakit, serangan jantung, atau mau melahirkan, harus disesar segala macam. Terhambat di situ. Alhamdulillah rakyat hari itu ahlus sunnah, maka semuanya diam. Bahkan diriwayatkan di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar khutbah, nggak ada yang bahas. Semua bahas tentang wudu, tentang tayamum, tentang akidah, tentang manhaj, tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka. Nggak ada yang membahas tentang pemerintahan. Inilah ahlus sunnah. Coba kalau dibahas, panas. Bisa perang saudara, banjir darah. Hari itu harus sunnah, tenang, faham, maka diam dan serahkan kepada Allah. Berhadapan dengan pemimpin yang zalim, berhadapan dengan penguasa yang tidak adil,
yang terbaik adalah sabar. Sabar. Bahkan kata Nabi apa? Ini muslim ya. Yang zalim ini muslim ya. Seperti presiden kita ini, dari Soekarno sampai hari ini ada yang kafir? Presiden kita ada yang kafir? Hah? Bisa jawab. Presiden kita dari Soekarno sampai hari ini ada kafir? Enggak ada, muslim semua. Enggak ada yang kafir, muslim semua. Ya muslim seperti itu. Iya seperti itu, seperti muslim rakyatnya. Sama, cerminan dari rakyatnya. Muslim, enggak kafir. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian dipimpin oleh pemimpin zalim, tapi masih muslim, lalu punggungmu dipukuli, hartamu diambilin, suruh apa? Suruh apa? Sabar. Ya. Coba ini bandingkan dengan sabdanya Plato, sabdanya orang-orang demokrasi, sabdanya Khawarij. Ya, bandingkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabar. Kata mereka, jangan diam, turun ke jalan, kepung DPR MPR, kalau perlu kepung istana. Yang seperti itu seandainya berhasil mengepung lalu tumbang, pasti setelah itu lebih baik kalau lebih buruk. Lebih buruk, nggak pernah lebih baik. Apa kita lupa 98? Setelah Soeharto lengser, habis itu lebih baik apa lebih buruk? Kita semua sepakat jawabannya. Ya, begitu pula di Mesir, begitu pula di Libya. Libya lebih dahsyat lagi sampai dibunuh. Hari ini pada nangis nyesal itu orang-orang yang bunuh siapa? Gaddafi. Nyesel, jauh lebih buruk di Irak, di Syria, lebih buruk. Maka 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menasihati, kalau dipimpin penguasa yang zalim, mudah sabar, diam, sibukkan dengan ilmu, akidah dan seterusnya, seperti Hajjaj bin Yusuf yang begitu dahsyatnya, kejamnya. Semuanya taat kepada sabda Nabi, dia tenang. Akhirnya enggak lama dan berdoa tentunya. Karena ketika rakyat dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, detik itu rakyat sedang ditunggu-tunggu doanya oleh Allah. Wa tas'alunallah alladzi lakum. Orang yang kaum muslimin, rakyat yang sedang dipimpin oleh penguasa zalim, penguasa fajir, penguasa tidak adil, doa kaum muslimin sedang ditunggu-tunggu. Kenapa kita tidak berdoa? Hari itu para sahabat, para tabi'in berdoa dan Allah langsung kabulkan. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Enggak selang lama Allah tampilkan seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan lebih besar lagi. Kalau Hajjaj bin Yusuf kan cuma gubernur, ini khalifah. Yang sebagian ulama, walaupun pendapat ini lemah, mengatakan beliau adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin yang kelima. Walaupun sekali lagi pendapat ini bukan kesepakatan para ulama, ya. Tapi setidaknya ada yang pendapat seperti ini. Saking solehnya, saking baiknya, saking berilmunya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i nomor 2, beliau nomor 1. Kan 100 tahun. 100 tahun. Ya. Setiap 100 tahun. Di penghujung 100 tahun. Nah 100 tahun pertama ini nih. Yang ketika pertama kali menjadi khalifah, ucapan pertama yang keluar dari mulut beliau adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Yang ketika mengimami salat, Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik kan 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik tahu persis bagaimana sifat salat Nabi. Anas bin Malik mengatakan,
selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya persis mirip sholat Nabi SAW, kecuali anak muda ini. Kecuali anak muda ini, khalifah yang masih muda ini. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Hadiah dari Allah kepada kaum muslimin yang sabar saat dipimpin oleh pemimpin sedzalim Hajjaj bin Yusuf. Sabar, diam, mohon kepada Allah. Sekarang dibalik. Karena kaum muslimin Indonesia waktu itu nggak sabar, melengsengkan demo, akhirnya muncul keburukan. Satu provinsi hilang, gambar porno di mana-mana, aliran sesat menjadi berani, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih dahsyat lagi apa yang ada di Mesir, di Libya, di Irak, di Afgan, mereka semua nyesal. Karena apa? Karena tidak mau sabar saat dipimpin oleh penguasa yang buruk, yang zalim, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Rupanya banyak di antara kaum muslimin tidak tahu kaidah ini. Terkena syubhat orang-orang demokrasi itu. Jadi kalau pemimpin salah, pemimpin zalim, pemimpin korup, langsung demo, gulingkan, hujat, caci maki. Ini ahlul kalam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami itu liar. Di badan kami itu liar, tidak tenang seperti ahlus sunnah. Wa ghayatu dunyana adza wa waba'a, dan puncak dari dunia kami ini bencana, malapetaka. Beliau yang mengalami sendiri. Ya. Beda dengan ahlus sunnah, puncaknya adalah kenikmatan, kelezatan, akhlak yang bagus, gitu. Dan berakhir dengan kebaikan. Di mana tidak, satu putih, satu merah. Dua-duanya mengalir ke Madinah. Yang merah dari Romawi, yang putih dari Parsi. Mengalir ke Madinah. Apa yang merah? Emas. Apa yang putih? Perak. Mengalir ke Madinah. Itu akhir dari hasil dari manhaj yang hak, yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Allah berikan balasan yang tidak seberapa dibanding dengan balasan di akhirat nanti. Nggak ada apa-apanya itu. Tapi itu sudah nikmat, sudah lezat untuk dirasakan di dunia ini. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat sepeninggal Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Zubair bin Awam dikisahkan hanya prajurit biasa. Punya apa dia? Ya, pernah berpesan kepada anaknya, rumahku yang di Madinah, yang di Mekah, yang di Syam, yang di Mesir, itu prajurit biasa. Segitu hartanya, punya rumah di sini, tanah di sini. Tidak diriwayatkan bahwa beliau pengusaha atau warisan. Bukan. Itu semua didapat dari jihad, perang, prajurit. Gimana yang komandannya seperti Amr bin As, Khalid bin Walid. Hasil dari jihad. Ya. Maka dikatakan bahwa ada 4 hal, dan 4 hal ini sekedar contoh ya, bukan pembatas. Ada 4 hal yang ketika 4 hal itu menimpa kalian, kalian akan hina sehina-hinanya. Salah satunya apa? Tidak ada jihad. Seperti hari ini kan, kaum muslimin tidak ada jihad. Kalau toh ada, ya kepaksa. Seperti kaum muslimin di Gaza, di Palestina, di Bosnia waktu itu, di Moro, di Patani, di Kashmir. Itu ada jihad memang, di Afgan. Tapi terpaksa kan, karena diserang, karena musuh datang, karena dijajah seperti di negeri kita. Terpaksa. Rasul dan para sahabat jihad terpaksa. Kata siapa?
Rasul dan para sahabat jihad tidak terpaksa, bukan diserang tapi nyerang. Kalau Rasul dan para sahabat jihad itu selalu diserang, pasti jihad perang selalu di Madinah. Kan perang yang di Madinah cuma perang Ahzab, perang Khandaq. Selebihnya di luar Madinah, Tabuk apalagi. Berhari-hari Rasul dan para sahabat mendatangi Tabuk. Tabuk itu sudah dekat sekali dengan kekuasaan Romawi. 20 hari kira-kira Nabi menunggu tentara Romawi di Tabuk itu. Nantang. Nabi sendiri yang memimpin pasukan itu. Yang kisah Ka'ab bin Malik itu loh. Yang Ka'ab bin Malik gak ikut perang itu dengan dua sahabatnya Muroroh dan Hilal. Sampai Ka'ab bin Malik seandainya nggak ikut, nggak akan tahu. Karena saking banyaknya dibanding dengan perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, ya. Itulah Rasul dan para sahabat. Diteruskan para sahabat, diteruskan para tabi'in, atba'ut tabi'in. Jihad itu nyerang, bukan diserang. Nah, beda dengan kaum muslimin hari ini. Diserang dulu baru melawan, diserang dulu baru jihad. Akhirnya seperti ini. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Sepanjang umur kami, habis umur kami, tidak ada manfaat dari pembahasan kami. Nyesal beliau dan mengakui nggak ada manfaatnya. Walam nastafid. Manfaatnya apa sih? Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Manfaatnya cuman sekedar mengumpulkan katanya, kata si anu, kata si anu, kata si anu, begitu dong. Beda dengan ahlu sunnah. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Itu ahlu sunnah. Adapun mereka ini kata si anu, kata si anu, kata si anu, kata si anu. Kata saya, menurut saya, sepanjang yang saya ketahui, begitu. Jadi agama itu seolah ada di akal mereka. Beda dengan ahlu sunnah. Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Yang dua orang itu dibikin takluk di hadapan Imam Syafi'i, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Dua ahlul kalam ini tunduk di hadapan Imam Syafi'i seharian, dari pagi sampai malam. Istirahat, makan, sholat, habis sholat teruskan lagi dari pagi sampai malam. Awalnya dua orang ini ingin ngeledek Imam Syafi'i, karena ahlul kalam itu falasifah itu terhadap ahlul hadis apa? Ngeledek, sama seperti sekarang. Ahlul hadis yang percaya dengan hadis bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Kaum salaf yakin betul ini. Diledek oleh mereka. Tuhannya orang salafi itu naik turun. Gitu. Tuhannya orang salafi itu duduk, ya ditambah-tambah oleh mereka lah. Padahal nggak ada kata duduk, nggak ada. Yang ada bersemayam, istiwa, bukan duduk, bukan julus. Rasulullah Isra Mi'raj, naik turun, ketemu dengan Nabi Musa, naik lagi, diledek. Pokoknya ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak masuk di logika mereka diledek. Sementara ahlu sunnah tentu tidak berani ngeledek, justru sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, Imam Syafi'i waktu itu seperti itu juga. Jadi karena beliau baru datang ke Baghdad, lalu di Baghdad ini luar biasa ya. Keluhan dari Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis yang belajar hadis diolok-olok oleh ahlul kalam itu. Sama seperti hari ini diolok-olok.
Orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi apa adanya, diolok-olok, dikatakan begini, begini. Ya. Nah, datanglah dua tokoh ahlul kalam ini ke rumah Imam Syafi'i, lalu bertanya banyak hal. Tujuannya tadi ngeledek, tapi mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa, Imam Syafi'i itu siapa. Maka keluarlah dari mulut Imam Syafi'i apa? Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada satupun jawaban menurut saya, enggak ada. Semuanya ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Maka di kemudian hari mereka bercerita, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami, bid'ah kami. Rujuk. Ya, hidayah tentu ada di tangan Allah. Ya, asbabnya Imam Syafi'i. Nah, beda dengan ahlul kalam ini. Cuman mengumpulkan katanya. Jauh dari ayat, jauh dari dalil. Setelah membawakan beberapa bait syair ini, beliau mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyyata wal manahijal falsafiyata. Setelah aku merenungkan, berfikir tentang jalan yang ditempuh oleh ahlul kalam, orang-orang filsafat, fama ra'aituha tasfi 'alilan wala tarwi ghalilan. Tidak menghilangkan dahaga, tidak menghilangkan lapar, tidak bisa mengobati penyakit. Artinya tujuan tidak tercapai. Masih haus, masih penasaran, masih lapar, masih sesat. Itu. Karena memang bukan dalil. Kalau dengan dalil bikin kita puas. Ya. Kan Allah bilang begini. Ya, oh ya, itu. Jadi harus puas kita dengan dalil. Ya. Debat, luar biasa. Tiba-tiba datang dalil, udah diem. Begitulah ahlus sunnah. Begitulah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika ketemu dalil, langsung diem. Gitu ya. Sami'na wa ata'na. Apalagi kalau pendapatnya sesuai dengan dalil, bahagia sekali. Siapa contoh? Umar memutuskan untuk membatalkan masuk ke negeri Syam saat negeri Syam terdengar di situ ada penyakit ta'un. Enggak jadi, itu belum ketemu dalil, belum ketemu Abdurrahman bin Auf, musyawarah. Dan cukup alot musyawarahnya, cukup alot, sampai 3 kali apa 4 kali. Ya. Artinya para sahabat tidak satu kata antara masuk pulang. Ya. Akhirnya Umar memutuskan pulang, jangan masuk. Disitulah terkenal Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, ana firru min qadarillah, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ke Syam ketularan ta'un atau tidak? Itu takdir. Kan bisa ketularan, bisa tidak, itu takdir. Apakah kita lari dari takdir Allah? Dijawab dengan ucapan Umar yang luar biasa. Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau keluar lari dari takdir Allah menuju takdir setan, nah itu yang tercela. Menuju takdir iblis, takdir manusia, kan menuju takdir Allah juga.
masuk, kemudian tertular, takdir bukan? Takdir. Tidak masuk dan tidak ketularan, takdir bukan? Takdir. Kan nggak ada yang tidak takdir, semuanya takdir. Gitu ya. Naik motor nggak pakai rem, nabrak, takdir bukan? Takdir. Naik motor remnya pakem, nggak nabrak, takdir bukan? Takdir. Semuanya takdir. Nah, setelah diputuskan bahwa pulang saja, nggak jadi masuk ke Syam, datang Abdurrahman bin Auf membawakan hadis itu. Barang siapa yang mendengar di satu daerah terjangkit ta'un, maka yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Cuman itu sabda Nabi SAW. Nabi nggak bilang yang di dalam nggak boleh kerumunan, yang di dalam harus di rumah masing-masing, yang di dalam kalau sholat jamaah renggang-renggang. Nggak ada, kan sama itu ya, sama antara ta'un hari itu dengan sekarang sama-sama menular. Ta'un itu kan jenis wabah yang cepat menular. Ya namanya bisa macam-macam, intinya ta'un, wabah, gitu ya. Nah, seandainya sabda Nabi ini ditaati oleh kaum muslimin, insya Allah selesai. Ya. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Udah, jangan ditambah yang macam-macam. Itu aja. Wow, ini dengan sombongnya yang di dalam dijemput-jemputi. Dengan sombongnya kami tahu caranya, seolah membantah Nabi. Kami tahu caranya ya Rasul. Ya, kami jemput puluhan warga Indonesia ini, kami karantina di satu pulau. Ya, setelah di pulau itu 21 hari apa berapa gitu, itu sudah nggak mungkin ada virusnya, baru bercampur dengan masyarakat, terjadilah apa yang terjadi. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Karena tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah Umar mendengarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf, senang sekali beliau. Ternyata keputusannya sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abdurrahman bin Auf ketemu Umar dari awal, nggak pakai debat, nggak pakai musyawarah. Mana ada ayat dimusyawarahkan, mana ada hadis dimusyawarahkan. Tentu sami'na wa ata'na. Wallahu. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa? Ada pendapat kalau beribadah mengharapkan pahala. Oh, berarti Rasul nggak ikhlas dong. Para nabi, para Rasul nggak ikhlas dong. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak ikhlas. Dan ketidakikhlasan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diabadikan dalam Al-Quran. Kan lucu, aneh, mustahil. Rabbana taqabbal minna. Gitu kan? Itu kan menunjukkan pahala, berhala pahala. Ya Allah, terimalah amal kami. Pahala. Buat apa Nabi mengatakan salat ini pahalanya ini, salat ini pahalanya ini, puasa ini buat apa Nabi bersabar seperti itu? Kalau kita tidak boleh mengincar pahala. Ya. Berarti Nabi ngajarin nggak benar dong. Berarti mencari pahala itu ikhlas. Yang tidak ikhlas mengharapkan balasan di dunia. Ya, sholat biar kaya,
puasa biar karirnya naik terus, ya, zikir ini, wirid ini supaya tendernya menang terus. Kalau itu mah orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak pakai sholat, nggak pakai zikir wirid, tender menang, pangkat tinggi, badan sehat. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita wirid, kita baca Al-Quran, manfaatnya adalah nanti di akhirat. 3 ciri ibadah makdoh itu manfaatnya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Ya, apa di akhirat kalau bukan pahala? Dan pahala di akhirat itu, ridho Allah itu, apa istilah kita, nyata, real. Ada bidadari cantik, ada makanan lezat, ada gedung yang mewah, real kan? Wah, ya batil itu. Sombong sekali. Seandainya betul beliau ngomong seperti itu, sombong. Banyak ulama nggak yakin itu ucapan beliau. Kan beliau betul ahli ibadah, ya. Ya banyak dinisbatkan kalimat-kalimat seperti itu kepada beliau Rabi'ah al-Adawiyah. Ya bisa benar, bisa tidak. Seandainya benar, ya tetap salah. Kan yang tidak mungkin salah hanya Allah dan Rasulnya. Seandainya betul itu kata-kata beliau, ya salah. Tidak boleh kita ambil, harus kita buang. Ya. Dan sombong itu, sombong luar biasa, nggak takut neraka. Saya nggak takut neraka, saya cuma takut kepada Engkau ya Allah. Saya nggak pingin surga, nggak pingin pahala, saya pingin ridhomu doang ya Allah. Ini sombong. Yang nyuruh kita takut neraka siapa? Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah nyuruh kita takut, tiba-tiba kita bilang saya nggak takut. Apa nggak marah Allah? Ya, wajib kita takut. Menangis Nabi. Nabi menangis setiap kali sholat, membaca, melewati ayat-ayat tentang neraka. Beliau mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke neraka. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang surga, beliau memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia nggak tahu apa-apa tentang tafsir. Dia nggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Dia nggak tahu apa-apa tentang fikih. Dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Tapi dia tampil. Dia tampil di hadapan kaum muslimin dan dieluk-elukan. Dan didatangi oleh ribuan jamaah. Ditanya tentang permasalahan. Fasu'ilu wa aftau fadallu wa adallu. Ditanya lalu menjawab, lalu dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itulah Ar-Ruwaibidah sedang kita saksikan di negeri kita ini. Ya. Hukum asal ibadah adalah haram. Mereka nggak tahu kaidah ini. Masuk ibadah haram. Gitu. Maka dengan seenaknya mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini berpahala walaupun Nabi nggak melakukan. Ar-Ruwaibidah. Bahkan lebih memalukan lagi seperti yang waktu itu kita bahas, ya. Lebih memalukan lagi, lebih dahsyat lagi, merinding kita dengarnya. Jadi lagi ceramah di hadapan ribuan jamaah, tiba-tiba dia diam. Rasulullah datang. Jamaahnya Masya Allah. Antum yang sudah belajar manhaj ketawa, mereka subhanallah, itulah subhan. Ya, ketemu Rasulullah berkali-kali. Bahkan ada cerita waktu dia masih hidup sakit keras, nggak ngisi pengajian.
tiba-tiba datang ngisi pengajian, gitu ya. Nggak lama ada yang datang dari jauh gitu dan mengatakan beliau masih sakit. Loh, tadi siapa? Tadi Rasulullah menggantikan beliau. Kebohongan apa ini? Beruntung bagi kalian yang telah melihat Rasulullah menggantikan majelis beliau. Subhanallah, waliyadzubillah. Kejahilan yang luar biasa. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis yang seolah-olah di sini itu bertentangan dengan sifat Allah yang maha mengampuni. Bunyinya gitu. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak mengerjakan atau lalai dari sholat sehingga waktunya habis dan dia mengerjakan, akan dihukum selama satu ukun. Kira-kira 80 tahun akhirat. Tolong saya dijelaskan itu, Ustaz. Barang siapa yang dengar azan tidak sholat, tidak mengerjakan sehingga waktunya habis dan mengerjakan, setelah itu akan dihukum selama 80 tahun akhirat. Bagi dia kira-kira 35 tahun, juta tahun. Saya tidak tahu ya kesahihan hadis ini. Kita harus tahu bahwa banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang baik itu dengan tujuan mulia supaya kaum muslimin takut, supaya kaum muslimin sholat, supaya kaum muslimin jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya, bikin hadis. Tujuannya baik. Tapi caranya jelas keliru, jangan salah bikin hadis. Mungkin ini salah satunya, ya. Saya tidak tahu persis dan banyak itu. Ancaman bagi yang ini begini, yang bahwa tidak sholat itu dosa yang sangat besar, betul sekali, sangat betul sekali. Ya, tapi jangan lupa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya, maka jangan memastikan. Bahkan ada 6 kumpulan buku-buku hadis sahih yang saya baca. 6 kumpulan buku dari 6 buku dirangkum dari 1 buku, kira-kira begitu. Iya, klaim sahih kan belum tentu sahih, ya kan? Klaim sahih kan belum tentu sahih. Mengklaim kan bisa saja. Ya. Sekali lagi, saya tidak tahu dengan seandainya kita takut sekali gara-gara baca hadis itu, ya lebih takut lagi tentang kekafiran, ya kan? Bukan 1-2 ulama yang berpendapat tidak sholat sengaja, ya. Tentu hadis yang tadi tentu sengaja, ya. Bukan 1-2 ulama ahlu sunnah yang berpendapat bahwa sekali tidak sholat kafir. Pendapat ulama, walaupun pendapat ini lemah, ya. Artinya kita harus takut untuk meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, sholat tidak tepat waktu, sholat tidak berjamaah. Kita menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Wallahu a'lam. Ya. Waktu kecil. Makanya satu selawatan misalnya gitu, kata ibunya di dalam kita, kamu belum apa-apa kalau belum ketemu fisiknya nanti itu jadi itu padahal tidak dengan fisiknya. Enggak. Seandainya itu betul dan sebuah keutamaan, tentu yang ditemui duluan oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali, Zubair, Talha, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Enggak ada riwayat satupun. Ya. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun.
antara orang hidup dengan orang mati itu ada apa? Ada barzah. Barzah itu maka disebut alam barzah kan. Barzah itu dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati tidak mungkin ada hubungan dalam bentuk apapun. Ya, termasuk mimpi. Ketika kita mimpi bertemu dengan ayah kita yang sudah meninggal, apakah itu ayah kita? Ya bukan, namanya mimpi. Setan bisa sekali. Jin setan sangat bisa sekali. Jin setan hanya tidak bisa membuat kita mimpi bertemu Rasulullah SAW. Maka kita mimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, bertemu dengan Imam Bukhari, bertemu bahkan dengan Abu Bakar, Umar, padahal itu setan. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin cuman bertemu dengan Rasulullah SAW, padahal itu setan. Ini yang tidak mungkin. Ya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.